Universitas Tikuba, Unisbank Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam channel saya kali ini. Nah, sebelumnya sudah melihat ya bagaimana suasana dari kampus saya, kampus Universitas Tikuba Unisbank Semarang. Bagaimana suasananya, tempat-tempat kelasnya, lingkungannya, semuanya bagus ya. Mungkin teman-teman atau kakak-kakak atau yang punya adik atau punya tetangga, saudara yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana, nah bisa nih di Universitas Tikuba Unisbank Semarang. Jurusannya banyak. Kalau ada yang berminat bisa melalui saya dengan cara komen di video hari ini, oke? Sebelum masuk pada video kali ini, balik lagi saya akan memperkenalkan diri lagi untuk teman-teman yang belum mengenal saya. Saya Fidela Anissa Firdaus, NIM 1705520244, salah satu mahasiswa dari Universitas Tikuba Unisbank Semarang yang saat ini sedang menempuh semester 7 jurusan akuntansi. Video kali ini tujuannya untuk salah satu memenuhi tugas dari dari mata kuliah audit investigasi dengan judul audit investigatif dengan teknik audit. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang teknik audit, yaitu wawancara dan interogasi. Nah, yang kali ini akan membahas tentang audit investigatif dengan teknik audit. Sebelum saya masuk, mohon bantuannya untuk like dan subscribe pada video ini, oke? Baik, ini saya akan membahas tentang audit investigatif dengan teknik audit. Baik, kali ini saya akan membahas tentang teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Nah, sebelumnya ini ada 3 tahap dalam praktik audit investigatif. Yang pertama tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Nah, di sini yang pertama tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini auditor harus menentukan hal-hal diantaranya yaitu jenis-jenis penyimpangan yang terjadi, modus operandi, sebab-sebab penyimpangan, unsur-unsur kerjasama, pihak-pihak yang terlibat, estimate sebesar kerugian
negara atau daerah akibat kasus korupsi tersebut. Nah, yang kedua, pada tahap pelaksanaan ini tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana korupsi. Nah, bukti ini diperoleh ada 13 cara, diantaranya yaitu yang pertama, inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran, perhitungan kembali, penelaahan, review analitis, dan pemaparan. Selanjutnya pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Sini hasil audit investigatif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu akurat, jelas, berimbang, relevan, dan tepat waktu. Karena unsur-unsur ini akan mencerminkan dari kualitas auditor dalam menghasilkan hasil dari audit investigatif. Nah, dalam teknik audit investigasi dengan teknik audit ini berbeda dengan teknik audit keuangan pada audit laporan keuangan. Nah, jika pada audit laporan keuangan ini perbedaannya ada pada tujuan dan lingkup dari kasus tersebut. Nah, jika pada audit laporan keuangan ini memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan pada audit investigatif ini biasanya lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Nah, meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Nah, penerapan teknik yang lebih mendalam ini kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya. Tapi mereka cenderung ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Oke, next. Ini adalah kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif. Yang pertama yaitu mengerti dengan baik yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit oleh audit investigatif. Yang kedua yaitu kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing atau seorang seni, mereka cenderung memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Kunci keberhasilan yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Nah, sekalipun teknik yang dipilih itu tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Nah, itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang sangat penting. Di dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan itu diajukan, menindaklanjuti jawabannya, terus selanjutnya yaitu mempertanyakan sesuatu seperti apa
adakah cara atau jalan lain? Apakah ini terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya. Nah, yang keempat yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada apa saja teknik-teknik yang digunakan oleh audit investigatif, berikut adalah pengertian dari teknik audit itu sendiri. Nah, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, hasil dari penerapan teknik audit ini adalah bukti audit. Nah, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam bentuk yang sama, dalam makna yang sama. Nah, di dalam audit investigatif dengan teknik audit, kenapa sih ini hari ini rame banget? Terdapat 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi. Dan yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat, analytical review atau review analytical. Yang kelima, inquiries atau tanya jawab. Yang keenam, menghitung kembali atau reperformance. Dan yang ketujuh yaitu observation atau mengamati. Nah, baik. Kita bahas satu persatu tentang 7 teknik investigasi dengan teknik audit. Yang pertama yaitu memeriksa fisik tadi ya. Memeriksa fisik ini berupa penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau uang asing, kertas berharga, persediaan barang dan barang berwujud lainnya, kemudian diamati untuk mengetahui sesuatu. Ini adalah contoh dari pemeriksaan fisik. Nah, di sini biaya kontrak pengecatan gedung-gedung Pentagon, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat, luar biasa tingginya. Nah, terus meningkat dari tahun ke tahun. Seorang investigator memutuskan untuk melakukan observasi atas luas bidang yang harus dicat pada gedung-gedung Pentagon tersebut. Ia memperoleh data mengenai luas bidang yang harus dicat dari pengawas bangunan, Building Engineering Department. Nah, ia memperoleh data mengenai luas bidang yang harus dicat tersebut dari pengawas bangunan. Nah, setelah itu, investigator melakukan kunjungan lapangan. Ia membandingkan antara gambar yang diberikan oleh pengawas bangunan tadi dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengamatannya menunjukkan kesenjangan yang besar antara luas bidang dalam kontrak dengan luas bidang yang diamati. Nah, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa luas bidang dalam kontrak kerja juga meliputi gorong-gorong di bawah tanah dalam yang seharusnya tidak perlu dicat karena memang tidak dicat. Nah, investigator berhasil membuktikan bahwa
kontraktor dan building engineering ini melakukan kolusi yang merugikan Pentagon. Next, teknik yang ya ini adalah pengelompokan pemeriksaan fisik ya. Ada 3. Yang pertama, inventarisasi atau opnam, yaitu pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, baik, kurang baik, atau rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi. Nah, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Pengelompokan yang kedua yaitu inspeksi. Nah, inspeksi di sini meneliti secara langsung ke tempat kejadian, dilakukan secara rinci dan teliti, dilakukan secara dadakan. Pengelompokan yang ketiga yaitu pengamatan atau surveillance. Nah, peninjauan atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang bersandar pada penggunaan indera manusia. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis pengamatan. Ini ada 4, yaitu yang pertama stationary or fixed points, yaitu investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut. Jenis yang kedua yaitu moving or tailing. Pengamatan secara mobile atau bergerak atau tailing ini memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan stationary surveillance. Jenis yang ketiga yaitu electronic surveillance. Nah, penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Nah, biasanya hal ini digunakan oleh para aparat penegak hukum. Nah, jenis yang terakhir, yang keempat, yaitu covert or undercover operation. Nah, jenis pengamatan yang satu ini hanya dilakukan jika yang pertama, kolusi atau fraud skala besar. 2, berbagai metode investigasi fraud lain itu gagal. Yang ketiga, yaitu investigasi dapat monitori secara langsung. Yang 4, investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Next, ini ada teknik yang kedua, yaitu meminta informasi. Di mana investigator meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi juga dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Nah, di dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Contohnya, dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dan penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai kalau barang tersebut diimpor. Nah, teknik yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Pemeriksaan ini tidak hanya fisik saja, namun juga termasuk segala informasi yang tersimpan di media elektronik. Teknik yang keempat yaitu review analytical. Nah, suatu bentuk penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambar mengenai wajah, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh dan atau agregat. Nah, berikut adalah beberapa teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman tentang
review analytical tersebut. Yang pertama yaitu teknik Betrips, Verghese, dan Verglaze. Di sini Betrips Verglaze ini memanfaatkan akademisi seperti untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Sedangkan Verglaze ini investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Nah, dalam Verglaze ini investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Nah, investigator ini menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam keseimbangan laba tadi. Teknik yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Teknik ini dapat mengindikasikan adanya fraud karena bisa saja investigator ini perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Nah, teknik review analytical yang kedua yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atau pelaksanaan anggaran, dan insentif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Teknik yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Nah, di sini pada analisis vertikal ini menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan dengan tahun yang sama. Nah, sedangkan analisis horizontal ini menunjukkan pada analisis horizontal ini menunjukkan perubahan suatu akun untuk satu tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Nah, angka-angka akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Teknik review analytical yang keempat yaitu hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan oleh auditor investigator untuk review analyticalnya. Teknik yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Yang keenam yaitu regresi atau analisis tren. Nah, dengan data historical yang memadai, makin banyak makin baik.
review Dengan data historikal yang memadai, review analitikal dapat membandingkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Yang ketujuh yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Indikator seperti inflasi, pengangguran, cadangan devisa, indikator negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain-lain akan mempengaruhi hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahunnya. Nah, itu adalah teknik-teknik yang ada di review analitikal. Nah, yang teknik audit investigasi yang kelima yaitu tanya jawab atau inquiry. Nah, di sini adalah teknik dalam meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee. Nah, teknik yang keenam yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperformance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lainnya. Nah, ini prosedur yang sangat lazim di dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Nah, contoh dari teknik menghitung kembali ini ada 2. Di sini saya kasih. Yang pertama, dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan nomor 151/KMK.01/2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Nah, inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Nah, contoh yang kedua yaitu perhitungan cost recovery. Nah, oleh kontraktor bagi hasil. Nah, cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga periksa independen, cost recovery ini rawan dalam penyalahgunaannya. Teknik yang ketujuh, yang terakhir yaitu mengamati atau observasi. Nah, di sini ringan, yaitu cuman melakukan pengamatan dari hasil-hasil yang sudah didapat dari teknik-teknik audit sebelumnya. Nah, kalau tujuh teknik ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Nah, teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Nah, tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Nah, hasil dari teknik investigasi dengan teknik audit ini ditunjukkan dalam bentuk opini seperti unqualified opinion, disclaimer of opinion, atau adverse opinion. Nah, balik lagi, tujuan dari audit investigatif ini adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku.
Tidak jarang, cara mindset berpikir kurang hati-hati dalam audit atas laporan keuangan atau cara berpikir yang hati-hati dalam audit investigatif seolah-olah membedakan keduanya. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Contohnya dalam teknik observasi penghitungan persediaan barang. Auditor dalam audit atas laporan keuangan mungkin berpikir bahwa teknik observasi penghitungan persediaan barang sekedar untuk melihat kecocokan jumlah fisik dan jumlah administrasinya. Selama jumlah kedua informasi ini cocok, auditor puas. Nah, sebaliknya, auditor dalam audit investigatif ini memanfaatkan teknik observasi penghitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan normal atau jumlah pesanan yang ekonomis. Ia cenderung melihat potensi fraud dalam pengadaan barang yang berlebihan. Cara berpikir auditor untuk audit atas laporan keuangan dan auditor dalam audit investigatif seharusnya sama. Profesional skeptisme harus dianut oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan maupun audit dalam menangani audit investigatif. Meskipun tujuan dan intensitas kedua jenis audit ini berbeda. Oke. Baiklah, sekian dari pembahasan tentang audit investigatif dengan teknik audit yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk salah penjelasan atau kurang dalam pemaparan materi, mohon untuk saran dan kritiknya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Nah, quotes saya kali ini saya ambil dari Kinan, Instagramnya Kinan. Stop looking back. Nah, masa lalu tidak bisa diubah, dilupakan, diedit atau terhapus, hanya bisa diterima. Berhenti melihat ke belakang, apa yang sudah dilakukan itu tidak dapat diubah. Tapi itu dapat digunakan sebagai pelajaran untuk bergerak maju. It's enough to looking back and keep moving forward with a more beautiful mind and amazing hopes. God is always in our heart. Baik, sampai jumpa lagi pada video saya yang menarik kapan-kapan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker saat akan berpergian, jaga kebersihan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Missing someone